Perkenalkan, nama saya Intan Dweningrum dengan NIM 4132311026 dari kelas 5A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang DWI, DTI, dan juga SWI. Yang pertama yaitu ada DWI. DWI adalah suatu teknik dalam MRI yang menggunakan teknik EPI untuk mengetahui pergerakan molekul air di dalam anatomi yang kita scan. Contohnya pada scanning kepala. Ketika ada restricted diffusion atau terjadinya pergerakan terbatas, maka molekul memberikan intensitas sinyal berbeda pada EPI DWI. Black is beautiful. Kalau menemukan sesuatu berwarna putih atau hyperintense, maka itu patologi, kecuali terdapat pendarahan. Pendarahan akan terlihat hypointense. Maka restricted diffusion akan memberikan warna yang putih. Kemudian produk dari DWI ini ada 3, yaitu yang pertama ada B value 1000 pada kepala untuk mengidentifikasi apakah ada restricted atau tidak. Kemudian produk yang kedua ada apparent diffusion coefficient, bentuk algoritma tertentu dari B value 1000 yang otomatis keluar saat post processing atau selesai scan. ADC kebalikan dari B value 1000. Kalau ada patologi di ADC sinyal intensitinya maka hypointense. Kemudian yang ketiga ada ADC atau exponential apparent diffusion coefficient yang merupakan kebalikan dari nilai ADC. Patologinya spesifik untuk infraction dan ditandai dengan warna yang putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DTI atau Diffusion Tensor Imaging. DTI adalah teknik pencitraan MRI lanjutan yang memanfaatkan gerakan Brownian air untuk menghasilkan data yang menggambarkan lokasi, orientasi, dan integritas rambut materi putih otak. DTI bekerja dengan mengukur jika air bergerak secara anisotropik atau memiliki arah dominan, yang sangat berguna untuk mengetahui kesehatan dan struktur serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang. DTI menghasilkan representasi berupa peta trakta saraf atau traktografi yang memudahkan peneliti dan klinisi untuk memvisualisasikan konektivitas jaringan otak secara non-invasif. Parameter penting pada DTI antara lain fractional anisotropy atau FA untuk menilai keteraturan arah difusi dan mean diffusivity atau MD sebagai indikator rata-rata difusi dalam jaringan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada susceptibility weighted imaging atau SWI. Ini merupakan teknik MRI khusus yang memanfaatkan perbedaan susceptibilitas magnetik antara jaringan dalam tubuh untuk menghasilkan citra dengan kontras tinggi dan detail yang sangat baik terutama pada otak. SWI menggabungkan data magnitudo dan fase dari sequence gradient echo untuk menonjolkan perbedaan susceptibilitas tersebut. SWI sangat sensitif terhadap substansi paramagnetik seperti darah yang terdeoksigenasi, zat besi, dan deposit mineral misalnya kalsium dalam jaringan. Oleh karena itu, SWI banyak digunakan dalam diagnosis berbagai kondisi neurologis seperti perdarahan otak, cedera otak traumatik, stroke, tumor otak, multiple sclerosis, dan gangguan neurodegeneratif. Keistimewaan SWI adalah kemampuannya untuk menampilkan struktur vena otak dan resolusi tinggi, serta mendeteksi microhemorrhage dan kalsifikasi yang sulit dilihat dengan MRI konvensional. Selain tampilan visual, SWI juga mendasari pengembangan teknik kuantitatif seperti quantitative susceptibility mapping atau QSM yang dapat mengukur konten zat besi dan mineral dalam otak secara numerik untuk penelitian dan evaluasi klinis lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.